Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini suara udara yang pecah dengan cepat bergema di langit. Apakah dia akhirnya tiba? Di bawah puluhan ribu tatapan yang sungguh-sungguh suara mendesing meningkat dengan keras. Setelah beberapa nafas sosok manusia muncul di depan semua orang. Orang itu melakukan perjalanan di udara sebelum mendarat di tengah stadion di bawah tatapan semua orang yang hadir. Dia juga menangkupkan tangannya ke arah Chen Zhen dan Wudao. Dengan suara yang sedikit menyesal, dia berkata, "Maafkan murid terlambat." "Hahaha, tidak apa-apa. Sekarang kau ada di sini," ucap Chen Zhen tersenyum sebelum membelai janggutnya dengan tangannya. Sementara matanya mengamati seluruh tubuh Lindong. Namun dia tidak berhasil menemukan perbedaan bahkan setelah 5 hari terakhir ini. Pada saat ini Jiang Hao perlahan berdiri dari platform tinggi sebelum dia memelototi ke arah Lindong. "Saudara laki-laki Lindong, aku hampir berasumsi bahwa kau berencana untuk melarikan diri dari pertarungan hari ini," ucap Jiang Hao. Lindong tidak berani melupakan tantangan kakak senior. Ucap Lindong lembut setelah memberikan senyuman tipis. "Hahaha, kau sungguh berani," ucap Jiang Hao tertawa keras. Dia segera menembak ke depan seperti elang dan muncul tepat di depan Lindong. Melambaikan lengan bajunya yang besar, fluktuasi Yuan Power yang tampaknya meliputi langit meletus. Merasakan penindasan yang disebabkan oleh kekuatan Yuan yang keluar dari tubuh Jiang Hao, senyuman muncul di wajah Lindong. Pada saat ini ada beberapa pasang mata yang menatap Lindong sejak kemunculannya. Ini jelas karena ketenaran besar yang melekat pada namanya. Bahkan para murid dari 3 aula lain tahu tentang individu tingkat atas yang disebut Lindong. Namun tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya secara langsung. Orang ini adalah kakak senior Lindong. Aku mendengar bahwa dia benar-benar berani menantang murid langsung senior seperti Jiang Hao. "Hah? Apa yang kau tahu?" Dikatakan bahwa kakak senior Lindong adalah juara dari Perang 100 Kekaisaran. Selanjutnya dia bahkan menolak undangan Gerbang Yuan dan dia malah memilih untuk bergabung dengan Sekte Dao Kita. Ucap percakapan murid-murid yang ada di tempat ini. Juara Perang 100 Kekaisaran? Itu benar-benar luar biasa. Beberapa juara terakhir selalu dimonopoli oleh Gerbang Yuan. Namun senior Jiang Hao tidak seperti lawan-lawan itu dalam Perang 100 Kekaisaran. Pada saat ini suara diskusi yang lembut terus terdengar di stadion. Mendengar suara diskusi yang datang dari sekitarnya, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tersenyum tipis. Hanya setelah memindai dengan ringan dengan matanya, dia menyadari jumlah murid yang sangat banyak. Dia mendecakkan lidahnya. Dia bisa merasakan bahwa bahkan murid cabang semuanya telah maju ke tahap nirvana. Ini berarti bahwa ada lebih dari puluhan ribu ahli panggung nirvana hanya di dalam aula sunyi. Ini memang layak untuk garis keturunan Sekte Super, gumam Lindong di dalam hatinya. Pada saat ini Jiang Hao melakukan perenggangan malas menghadap Chen Zhen dan Wudao dan berkata sambil tersenyum, "Paman senior Chen Zhen, karena saudara junior Lindong telah tiba, bisakah kita memulai pertarungan? Ada banyak murid di belakang menunggu kesempatan untuk dipromosikan." Setelah mendengar kata-katanya, Chen Zhen menganggukkan kepalanya sebelum melihat ke arah Lindong dan Jiang Hao. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kami tidak melarang murid-murid di dalam aula sunyi untuk berdebat satu sama lain. Namun aku ingin kalian berdua menjadi sangat jelas bahwa ini hanyalah perdebatan.
Ini adalah Sekte Dao dan kalian berdua adalah sesama murid dan bukan musuh bebuyutan. Setelah mendengar peringatan keras Chen Zhen, baik Lindong dan Jiang Hao tidak berani mengabaikan saat mereka menjawab dengan hormat. Ketika dia melihat tindakan mereka, Chen Zhen mengangguk dengan puas. Kalau begitu, aku akan menyatakan bahwa kompetisi bulanan telah dimulai, ucap Chen Zhen. Lindong, jika kau bisa bertarung secara merata dengan Jiang Hao, kau akan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior kelima. Selanjutnya kau juga akan menjadi orang tercepat dalam sejarah aula sunyi untuk menjadi murid langsung senior, ucap Chen Zhen lagi. Baik, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Lindong menjawab dan menganggukkan kepalanya. Kakak Jiang Hao, murid akan melakukan yang terbaik. Kakak Jiang Hao, tolong bimbing aku, ucap Lindong menjawab dan menganggukkan kepalanya. Mengikuti kemunculan kata-kata Lindong, suara bisikan yang ada di dalam arena langsung menghilang. Kau ingin menjadi murid langsung senior kelima, namun itu tidak akan mudah untuk melewatiku, ucap Jiang Hao santai sambil menatap Lindong. Lindong melengkungkan bibirnya dan menjawab dengan suara lembut dengan senyuman di wajahnya. Kalau begitu, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mengalahkanmu kakak senior, ucap Lindong. Ini tidak akan terjadi hanya dengan kata-kata saja, ucap Jiang Hao tersenyum santai. Saat ini dia mengambil langkah maju sebelum Yuan Power yang tak terbatas meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri. Dia sudah memutuskan untuk melepaskan kekuatan maksimumnya. Bagaimanapun, dia ingin mengalahkan Lindong dengan kecepatan seperti kilat untuk membuatnya mengerti dengan jelas bahwa dia saat ini masih tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior. Merasakan penindasan cepat dan ganas yang datang dari Jiang Hao, jejak keseriusan muncul di mata Lindong sebelum dia menarik nafas dalam-dalam. Jiang Hao adalah salah satu murid langsung senior di Aula Sunyi, dan kecakapan serta kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Saat memasuki tantangan, wajah Jiang Hao berubah menjadi ketidakpedulian yang dingin. Dia tidak berniat melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebaliknya dengan genggaman tangannya, Yuan Power yang tak terbatas mengembun dengan kecepatan seperti kilat di telapak tangannya. Akhirnya itu berubah menjadi pedang berwarna emas sepanjang 11 kaki. Fluktuasi yang sangat cepat dan ganas dipancarkan olehnya. Setelah mewujudkan pedangnya, Jiang Hao tiba-tiba mengambil langkah maju. Sebuah bayangan yang tersisa ditinggalkan di posisi aslinya. Namun tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melonjak ke arah Lindong dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lindong. Dengan tatapan dingin, pedang emasnya membelah angkasa. Membawa rasa dingin yang menakutkan, dia menyerang Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum cahaya pedang bisa turun, ki yang cepat dan ganas darinya telah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Menghadapi serangan kilat cepat yang diluncurkan oleh Jiang Hao, Lindong tiba-tiba membalik telapak tangannya. Seketika segel logam hitam melintas dan muncul, menyebabkan angin mengamuk saat berubah menjadi simbol besi yang sangat besar. Seketika angin kencang meletus dari tengah stadion. Tubuh Jiang Hao bergetar saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Namun jelas bahwa pengalaman tempurnya sangat kaya. Saat dia mundur, cahaya pedang langsung meledak sebelum berubah menjadi selusin bayangan yang bersinar dan dengan kejam menghantam segel logam hitam. Karena pedang yang ganas itu bersinar, segel logam hitam itu langsung terguncang dan hancur. Namun sebelum segel logam itu terlepas, seseorang muncul di hadapannya dalam sekejap. Cahaya hijau mulai muncul di lengannya, sebelum langsung berubah menjadi lengan raksasa naga hijau. Lengan naga hijau Lindong menekan kuat segel logam hitam. Kekuatan menakutkan meletus dari lengan dan langsung mengguncang dan menghilangkan bayangan pedang yang mengerikan.
Setelah itu dia mengepalkan tangannya erat-erat dan membantingnya dengan kejam ke segel besi. Melihat segel logam yang mendekatinya seperti meteoroid, kilatan dingin di mata Jiang Hao semakin dingin. Cahaya keemasan yang terpancar dengan gila-gilaan berkumpul di tinjunya, menyebabkan fluktuasi tak terbatas menyebar sebelum dia juga meluncurkan tinju dan menabrak segel besi. Segel logam besar sekali lagi dihancurkan dan dipantulkan oleh tinjunya. Meskipun ukurannya sangat besar, itu seperti mainan yang dilempar-lemparkan oleh Lindong dan Jiang Hao. Melihat permainan ini, itu menyebabkan mata beberapa orang bergetar. Karena kau ingin bertarung, mari kita bertarung dengan baik. Lindong berseru saat sudut mulutnya terbuka. Tangannya yang lain mulai menggeliat, sebelum berubah menjadi lengan naga hijau lain yang tampak ganas di depan penonton yang terkejut. Kau memang terampil. Di dalam stadion, Jiang Hao menggenggam pedang berwarna emas di tangannya dan berdiri dengan bangga. Tatapannya yang berapi-api terkunci pada Lindong. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum fluktuasi yang hebat secara bertahap mulai muncul dari dalam tubuhnya. Ketika fluktuasi ini muncul, tanah di sekitar Jiang Hao mulai layu dengan kecepatan yang mengerikan. Angkatan sunyi. Beberapa tatapan para murid mulai fokus pada saat ini. Jiang Hao akan menggunakan kekuatan sunyi. Ini adalah energi khusus yang hanya dimiliki oleh para murid aula sunyi. Pada saat ini banyak segel kecil dengan cepat menyebar dari tempat Jiang Hao berdiri. Batu-batu hijau di bawah kakinya juga mulai layu satu demi satu dengan kecepatan yang mengejutkan. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior dari aula sunyi, Jiang Hao telah menguasai seni bela diri sunyi hingga level ke-7. Dengan demikian, keganasan seni bela dirinya beberapa kali lebih kuat dari milik Tong Chuan. Pada saat ini Lindong berdiri di atas segel logam hitam. Matanya serius saat dia menatap Jiang Hao di bawah. Dia perlahan-lahan melenturkan lengan naga hijaunya yang besar sebelum gelombang kekuatan yang melonjak dengan cepat menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Pedang sunyi. Jiang Hao mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Lindong dengan mata yang dingin. Suaranya sedingin es keluar dari mulutnya. Segera cahaya keemasan ditarik dari pedang emas besar di tangannya. Sebelum banyak pola segel perlahan muncul di pedangnya. Namun fluktuasi pada pedangnya tidak melemah ketika pola segel itu muncul. Sebaliknya itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Sebelumnya Lindong sudah mengalami teknik ini saat bertarung dengan Tong Chuan. Namun dari kelihatannya, jelas bahwa pedang sunyi yang digunakan oleh Jiang Hao bahkan lebih kuat. Pada saat ini Jiang Hao tiba-tiba mengambil langkah maju ketika pedang sunyi terbentuk. Dia menebas pedangnya ke bawah dan ruang di depannya segera menjadi sangat terdistorsi. Sebuah cahaya pisau keabu-abuan langsung merobek ruang dan menelan Lindong dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Saat pedang abu-abu itu bersinar dengan cepat di mata Lindong, ekspresi di mata Lindong juga tiba-tiba menjadi tajam. Namun bahkan saat dia menghadapi serangan menakutkan dari Jiang Hao ini, dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya Lindong menginjak segel logam dan langsung terbang di depan banyak tatapan tertegun. Sebuah cahaya hijau cemerlang tiba-tiba meletus di tubuh Lindong saat dia bergegas ke depan. Cahaya hijau menyala dan samar-samar berubah menjadi sosok naga besar di belakangnya. Auranya cukup menakutkan. Saat ini sosok naga besar berjongkok di belakang Lindong dan kedua cakarnya terkepal erat. Sisik naga di kedua lengan naga hijau berkelap-kelip dengan kilauan sedingin es. Gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan melonjak di bawah sisik naga sebelum akhirnya menyembur keluar. Cahaya hijau yang berisi kekuatan yang cukup untuk meledakkan gunung turun dari langit. Akhirnya itu dengan keras bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna abu-abu yang tajam itu. Melihat ini, mata Jiang Hao sedikit menyipit. Ada jejak kejutan jauh di dalam matanya. Setelah menggunakan kekuatan sunyi,
Serangan pedangnya cukup untuk menghancurkan pertahanan tahap 6 Yuan Nirvana dengan mudah. Namun itu sebenarnya diblokir oleh Lindong. Ekspresi terkejut melintas di mata Jiang Hao. Segera suara angin bergegas tiba-tiba bergema di langit. Sosok bercahaya melesat keluar dari dalam cahaya hijau itu dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap, itu muncul di ruang di atas Jiang Hao. Lindong tidak menggunakan seni bela diri dan serangannya tidak mewah. Namun setelah diperbesar oleh lengan naganya, serangan destruktif murni itu menutupi semua celah. Semuanya tidak berguna dalam menghadapi kekuatannya. Setelah lengan Lindong berubah menjadi lengan naga hijau, kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menghancurkan badan emas panggung 6 Yuan Nirvana. Kekuatan yang begitu tangguh. Jiang Hao juga merasakan kekuatan yang terkandung dalam tinju Lindong. Baru kemudian dia akhirnya menyadari bahwa tubuh fisik Lindong sebenarnya sangat tangguh. Jaring sunyi. Meskipun serangan Lindong liar dan kejam, Jiang Hao jelas bukan individu biasa. Wajahnya menunjukkan senyuman dingin sebelum dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Seketika benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya. Itu membumbung dengan angin dan berubah menjadi jaring abu-abu yang sangat besar. Segera jaring abu-abu ini langsung menutupi tubuh Lindong. Tinju Lindong dengan keras menghantam jaring besar itu. Sementara Lindong meninju jaring abu-abu itu yang terakhir juga langsung melilit di sekelilingnya. Itu benar-benar menjebak Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Orang ini dalam masalah besar. Tidak mudah untuk melarikan diri setelah terjebak oleh jaring sunyi. Selanjutnya kemungkinan dia akan menjadi bebek duduk untuk serangan Jiang Hao. Ucap Pang Tong dan dua lainnya mengangkat alis mereka saat melihat adegan ini. Karena mereka sangat berpengetahuan tentang seni bela diri aula sunyi, mereka secara alami menyadari betapa sulitnya berurusan dengan jaring sunyi. Saudara laki-laki Lindong, ini perbedaan antara kau dan aku. Seringai muncul di wajah Jiang Hao saat ini. Jejak segel mulai menyebar di tangannya. Pada saat yang sama, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan. Palem sunyi khusus negara emas. Mata Jiang Hao sangat dingin. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia membalikkan telapak tangannya dan melakukan serangan telapak tangan yang sangat ganas. Saat ini Jiang Hao menyerang dengan sangat cepat. Angin palem baru saja terdengar ketika pada saat berikutnya itu sudah akan mencapai Lindong yang sedang terjebak oleh jaring sunyi. Dari kelihatannya momentumnya bahkan Lindong akan menderita beberapa luka jika dia terkena itu. Setelah berjuang sebentar di dalam jaring sunyi, Lindong juga menyadari betapa merepotkannya menghadapinya. Namun tidak ada kepanikan di matanya. Dia menatap serangan telapak tangan sengit dari Jiang Hao sebelum segera menghirup udara dalam-dalam. Saat ini biji sunyi seukuran kepalan tangan di dalam dantiannya mulai bergetar dengan hebat. Gelombang demi gelombang kekuatan sunyi mengikuti mediannya dan menyembur keluar. Kekuatan sunyinya melonjak. Saat ini kekuatan sunyi Lindong melonjak. Setelah itu semua orang melihat Lindong sekali lagi mengangkat lengan naga hijau ganasnya. Namun kali ini cahaya hijau di sana anehnya menghilang. Jejak pola mulai memanjat di atasnya. Apakah itu kekuatan sunyi? Beberapa murid langsung itu yang lebih dekat ke arena segera mengecilkan mata mereka. Fluktuasi ini juga memiliki kekuatan sunyi. Sepertinya Lindong juga bisa menggunakan kekuatan sunyi. Sial, bagaimana ini mungkin? Ucap Tong Chuan yang jaraknya cukup dekat memiliki ekspresi terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa Lindong bahkan tidak menyadari apa itu kekuatan sunyi 5 hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia berhasil menggunakan kekuatan sunyi? Mungkinkah dia benar-benar mempelajarinya dalam 5 hari? Wajah Tong Chuan tanpa sadar berkedut sedikit saat memikirkan hal ini. Jika seseorang ingin melepaskan kekuatan sunyi sampai sejauh itu, setidaknya dia harus membentuk
Mungkinkah Lindong telah berhasil membentuk benih sunyi selama 5 hari ini? Pada saat ini banyak tatapan tercengang di sekitar stadion. Namun pada saat yang sama, angin tinju Lindong pertama kali bersentuhan dengan jaring sunyi yang menjebaknya. Namun kali ini perasaan seperti kapas itu tidak muncul. Di bawah curahan kekuatannya yang mengerikan, jaring sunyi bergetar sebelum akhirnya pecah setelah hanya bertahan sebentar. Angin telapak tajam Jiang Hao tiba pada saat jaring sunyi runtuh. Ini dengan keras bertabrakan dengan tinju naga abu-abu Lindong di depan banyak tatapan yang hadir. Riak yang mengejutkan dan padat tersapu. Banyak garis retakan besar segera muncul di tanah sekitarnya. Sementara batu-batu besar menari-nari liar di langit. Akhirnya dua sosok melesat ke belakang di depan banyak mata yang hadir. Keduanya mundur lebih dari selusin langkah sebelum mereka akhirnya menstabilkan tubuhnya. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar bisa menang dalam tabrakan langsung yang sederhana ini. Suasana di arena agak sepi. Semua orang terdiam saat mereka menatap bentrokan yang luar biasa menakutkan ini. Cukup banyak orang yang menghirup udara dingin ketika kedua orang ini dipaksa mundur. Meskipun Jiang Hao belum menggunakan serangan terkuatnya, penguasaan Yuan Power-nya telah melampaui Lindong dengan 2 tahap. Duduk di kursi batu mereka, Chen Zhen dan Wudong memiliki kedipan aneh di mata mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Juara perang 100 kekaisaran benar-benar sesuai dengan namanya. Wajah Jiang Hao saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius. Mungkin dia meremehkan Lindong di awal pertarungan. Namun saat ini, Jiang Hao pasti melihat yang terakhir sebagai lawan yang layak. Lindong melengkungkan bibirnya. Dia mengepalkan tangannya sementara cahaya hijau berkedip di tangannya. Selama bentrokan sebelumnya, jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat yang dikultivasikan dari keterampilan naga terwujud surga hijau, dia pasti akan terluka. Jika kau dapat menerima seranganku berikutnya, aku akan menerima promosimu menjadi murid langsung senior, ucap Jiang Hao dengan ekspresi yang serius. Dia segera mengambil langkah ke depan dan kedua tangannya perlahan membentuk segel yang agak tidak biasa. Saat ini cahaya keabu-abuan meletus dari dalam tubuhnya. Potongan-potongan itu seperti bintang yang sedang naik daun. Tinju megah bintang hebat. Setelah melihat segel tangannya, kelompok Pang Tong dan bahkan Chen Zhen dan Wudo tiba-tiba berubah ekspresi mereka. Jelas mereka mengenali seni bela diri yang akan digunakan Jiang Hao. Salah satu dari 4 seni bela diri yang hebat ya. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat seni bela diri di 4 loh batu dan dia secara alami mengenali segel tangan Jiang Hao. Segera ekspresi serius muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, dia perlahan mengulurkan jarinya yang panjang dan dengan lembut menyentuh titik di antara alisnya. Cahaya keabu-abuan yang aneh mulai berkedip di tempat itu. Chen Zhen dan Wudong di kursi batu awalnya tercengang ketika mereka melihat aksinya. Segera seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Ketidakpercayaan yang kaya muncul di mata mereka. Suara yang agak kering dan serak tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Mungkinkah? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.